Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha yang saat ini sedang berada di rumah? Ustaz harapkan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak soleh dan soleha, kembali lagi berjumpa dengan Ustaz dalam Miuber Matematik Ispan bersama Ustaz Rahmat. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi berjumpa dengan Ustadz yang hari ini akan membahas tentang materi dalam matematika. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ustadz sampaikan dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat menjadi berkah, barokah, dan manfaat baik untuk Ustadz maupun untuk anak-anak sekalian. Baiklah, kita awali dengan doa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah penasaran? Kira-kira hari ini Ustadz membahas apa ya? Daripada penasaran, mending lihat video selanjutnya aja. Nanti setelah kalian melihat video selanjutnya, kalian akan tahu hari ini Ustadz akan membahas apa. Silakan dilihat, silakan disimak. Let's go. Aduh, kok susah banget sih? Tuh, ada apa ini? Kok adik kakak pusing gitu kelihatannya? Ini loh kak, dari tadi belajar tentang pecahan, susah betul. Pecahan ya? Bukannya sudah dipelajari di kelas 3 deh? Iya sih kak, tapi aku lupa. Hehehe. Kakak emangnya tahu pecahan itu apa? Sebentar, kakak ingat-ingat dulu penjelasan Ustadz Rahmat di kelas 4 kemarin. Baik anak-anak, apakah video tadi sudah dilihat dan disimak? Kira-kira setelah kalian melihat video tadi, apakah kalian sudah tahu hari ini Ustadz akan membahas materi tentang apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hari ini Ustadz akan membahas materi tentang pecahan. Tujuan dari pembelajaran pecahan pada pagi hari ini adalah agar anak-anak sekalian, anak-anak soleh dan soleha dapat memahami dapat memahami pecahan sebagai bentuk pembagian dan juga dapat membandingkan dua bilangan pecahan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak penjelasan Ustadz berikut ini. Baik, anak-anak soleh dan soleha, di sini Ustadz mempunyai satu buah pir dan alat pemotong pisau kecil. Di sini Ustadz akan menjelaskan pecahan dengan contoh aplikasi buah pir. Nah, di sini Ustadz mempunyai satu buah pir, jadi satu buah utuh. Nah, di sini Ustadz akan melihatkan bagaimana kita memahami sebuah bilangan pecahan. Pecahan diperoleh dari mana? Bisa diperoleh dari cara pemotongan pembagian dari buah pir yang kita potong nanti. Ya. Jadi ketika satu buah pir ini Ustadz bagi menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim.
bagi menjadi 2 sama besar. Nah, kalau tadi kita menyebutkan sebelum kita potong itu ini merupakan satu jumlah buah pira masih 1, ketika Ustadz potong menjadi 2. Nah, satu bagian ini disebut, ada yang tahu anak-anak disebut apa? Ada yang tahu? Ya, jadi satu buah pir tadi yang sudah kita potong ini, satu bagiannya itu disebut dari satu bagian dari 2. Setelah sekali lagi, buah pir yang satu bagian ini disebut satu bagian dari 2. Totalnya ada 2. Nah, bisa dituliskan menjadi 1/2. Per 2-nya berarti pernya ada garis lurus, garis horizontal yang lurus. Jadi 1/2. Jadi hitungannya bukan lagi satu buah pir karena sudah dipotong menjadi 2, berarti menjadi 2 bagian. Nah, cara penyebutannya seperti apa? Bagaimana Ustadz? Nah, kalau misalnya satu ini disebut sebagai satu bagian dari 2. Apa anak-anak? Sekali lagi, satu bagian dari 2. Oke. Nah, 1/2 itu merupakan suatu bilangan pecahan, di mana satu ini tadi merupakan bilangan pembilang dan 2 jumlah dari hasil pemotongan kita tadi itu merupakan bilangan penyebut. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Ustadz di video selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Atau masih bingung ya? Oke, nanti Ustadz perjelas lagi di tayangan selanjutnya. Baik anak-anak, setelah melihat dan mendengar penjelasan tentang bagaimana itu pecahan, apakah anak-anak sudah mulai mengerti dan memahami kira-kira pecahan itu seperti apa sih? Pecahan itu apa sih? Baik, Ustadz tegaskan sekali lagi ya, Ustadz terangkan kembali. Jadi sebelumnya, pecahan ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 3 bukan? Ya. Nah, pecahan itu sendiri itu biasanya digunakan ketika kita ingin membagi makanan, seperti contohnya coklat, buah, atau yang lain-lain, dan dibagikan ke teman-teman, keluarga, saudara, dan lain-lain, yang bagiannya setiap satu orang itu besarnya sama. Nah, seperti yang penjelasan tadi, misal Ustadz punya bilangan atau punya pecahan 1/2, berarti dibaca 1 bagian dari 2. Nah, kok bisa seperti itu sih Ustadz? Bentuk bilangan pecahan seperti itu. Nah, jadi pecahan itu sendiri adalah suatu bilangan yang terdiri dari 2 bilangan. Ada bilangan pembilang dan ada bilangan penyebut. Nah, bilangan pembilang itu yang mana sih Ustadz? Jadi, bilangan pembilang adalah bilangan yang ada di atas. Sedangkan bilangan yang di bawah itu disebut bilangan penyebut. Satu sekali lagi ya. Untuk bilangan yang ada di atas itu disebut pembilang. Sedangkan bilangan yang ada di bawah itu disebut penyebut. Contohnya seperti tadi, ada 1/3. Berarti pembilangan 1, penyebutnya 3. Contoh lagi, semisal ada 1/5. Berarti pembilangan 1, penyebutnya 5. Nah, bagaimana bilangan-bilangan tadi kita dapatkan dari ilustrasi gambar. Semisal kita lihat bukunya, mari kita buka sama-sama bukunya. Buku yang ini ya, buku dari Bos. Itu halaman, ayo anak-anak dibuka. Halaman 5 itu gambar yang atas, yang ini. Itu yang bagian C. Jadi di situ ada gambar persegi, di mana persegi itu dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Untuk yang berwarna putih
bagian yang dikasih warna putih itu adalah bagian yang tidak diarsir, sedangkan berwarna biru itu adalah bagian yang diarsir. Nah, ditanya daerah yang mewakili daerah yang diarsir adalah. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu. Karena yang ditanya adalah bagian yang diarsir, berarti kita lihat ada berapa bagian yang diarsir? Ada 3. Nah, bilangan 3 ini atau bagian daerah yang diarsir yang berjumlah 3 ini itu akan menjadi pembilang di dalam bilangan pecahan. Sedangkan penyebutnya yang mana? Penyebut adalah jumlah total semua bagian. Ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Jadi penyebutnya ada 4. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, berapakah nilai pecahan dari daerah yang diarsir? Yaitu adalah 3/4. Berapa anak-anak? 3/4. Oke, contohnya lagi. Yang D sekarang. Nah, yang D itu ada persegi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, seperti yang sama tadi, untuk warna yang putih itu merupakan bagian yang tidak diarsir, sedangkan warna yang biru itu merupakan bagian dari daerah yang diarsir. Ditanya lagi, daerah yang diarsir mewakili. Nah, jadi ditanya nilai pecahan dari daerah yang diarsir itu berapa. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu. Karena yang ditanya adalah daerah yang diarsir, kita hitung dulu. Dan yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak-anak. Ada berapa? Ada 5. Nah, 5 itu akan menjadi pembilang dalam bilangan pecahan. Nah, sekarang penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah total dari jumlah bagian yang dari bangunan datar persegi yang dibagi tadi. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ada 8. Jadi kalau bisa digabungkan menjadi bilangan pecahan. Jadi nilai pecahan dari daerah yang diarsir adalah berapa? 5/8. Sampai sini apakah anak-anak sudah paham? Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti dan paham? Mungkin masih ada sebagian yang masih bingung ya terkait pecahan itu seperti apa. Mungkin kita langsung ke contoh soal saja biar anak-anak lebih paham. Sebelum itu saya punya tekanan dulu ya. Jadi kita lihat gambar di samping ini. Di situ ada lingkaran, di mana lingkaran tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Di mana yang berwarna biru adalah bagian dari daerah diarsir, sedangkan bagian yang putih itu merupakan bagian dari daerah yang tidak diarsir. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai pecahan dari daerah yang diarsir? Kira-kira anak-anak sudah ada yang tahu jawabannya berapa? Apa? Kurang keras? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 1/4. Yang lain sudah pada dapat semua 1/4? Oke, saya jelaskan. 1/4 dapat dari mana sih Ustadz? Oke, 1/4. Nah, kita cek dulu pertanyaan apa. Karena pertanyaannya adalah berapakah nilai pecahan dari daerah yang diarsir? Kita lihat jumlah dari bagian yang diarsir ada berapa? Ada 1. Nah, seperti yang Ustadz katakan sebelumnya, 1 merupakan akan menjadi bilangan pembilang dalam bilangan pecahan. Nah, 4 dari mana kita dapat? Dari jumlah total bagian dari lingkaran yang telah dibagi tadi. Ada berapa? Ada 4. Jadi didapatkan atau diperoleh 1/4. Paham? Dapat diperoleh menjadi 1/4. Mengerti? Insya Allah mengerti semua ya. Baik anak-anak soleh dan solehah, apakah penjelasan Ustadz tadi sudah memahami semua, sudah paham semua? Atau masih ada yang bingung? Ustadz harapkan sudah paham semua ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kira-kira Ustadz membahas apa selanjutnya nih? Ayo, ada yang tahu?
Udah pada penasaran ya? Baik, tenang. Ustaz akan bahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya, Ustaz akan membahas bagaimana bilangan pecahan kita akan ubah menjadi suatu operasi bentuk pembagian. Satu lagi sekali lagi. Materi yang akan Ustaz bahas selanjutnya adalah bagaimana bilangan pecahan kita akan ubah menjadi suatu bentuk operasi pembagian. Ataupun sebaliknya, dari operasi pembagian kita akan ubah menjadi suatu bentuk bilangan pecahan. Sudah pada nggak sabar? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Let's go. Baik, yang pertama dulu, dari bilangan pecahan menjadi suatu bentuk pembagian. Ada yang bisa dijadikan contoh bilangan pecahan? Ada? Ya, contohnya misal 7/12. Nah, bagaimana sih Ustadz caranya ketika bilangan pecahan 7/12 itu kita ubah menjadi suatu bentuk pembagian? Nah, caranya yang pertama, kita periksa pelan-pelan dulu. Sesuai penjelasan tadi Ustadz yang pertama, kira-kira bilangan 7 merupakan bilangan apa? Ya, betul. 7 merupakan pembilang, sedangkan 12 merupakan penyebut. Jadi Ustaz tanya sekali lagi, 7 merupakan bilangan pembilang dan 12 merupakan bilangan penyebut. Nah, untuk mengubah menjadi suatu bentuk pembagian, caranya adalah 7 tadi yang merupakan bilangan pembilang akan menjadi bilangan yang dibagi. Apa? Satu lagi sekali lagi. Bilangan pembilang 7 tadi akan menjadi bilangan yang dibagi. Nah, sedangkan yang 12 yang merupakan penyebut itu akan menjadi bilangan pembagi. Apa anak-anak? Bilangan 12 tadi yang merupakan bilangan penyebut akan menjadi bilangan yang, atau maksud Ustaz 12 tadi akan menjadi bilangan pembagi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. 7 dibagi 12. Apa anak-anak? 7 dibagi 12. Bukan 12 bagi 7 ya. Jadi pembilang merupakan bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut merupakan bilangan pembagi. Jadi hasilnya ketika 7/12 tadi menjadi suatu bentuk pembagian akan menjadi 7 dibagi 12. Kira-kira paham semua anak-anak? Oke, masih bingung ya? Oke, kita coba contoh soal. Semisal Ustadz punya lagi, Ustadz pinggirkan dulu. Oke, Ustadz masukkan. Nah, Ustadz punya pembagian atau bilangan pecahan yaitu misal 3/5, seperti yang dari bilangan di samping 3/5. Nah, bagaimana ayo? Ada yang tahu kira-kira bilangan pecahan 3/5 ini kalau kita ubah menjadi bentuk pembagian akan menjadi seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Jadi 3/5 tadi yang pecahan 3/5 akan menjadi suatu bentuk pembagian menjadi 3 dibagi 5. Bagaimana sih Ustaz? Saya kok masih bingung? Pelan-pelan ya. Jadi 3 tadi apa? Merupakan bilangan pembilang. Sedangkan 5 merupakan bilangan penyebut. Sesuai dengan penjelasan Ustaz tadi, pembilang akan menjadi apa namanya? Bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut akan menjadi bilangan pembagi. Satu lagi sekali lagi, pembilang akan menjadi bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut akan menjadi bilangan pembagi. Hasilnya akan menjadi 3 dibagi 5. Di sini sudah paham? Ya, saya harapkan sudah paham semua ya. Anak-anaknya hebat semua. Baik, yang kedua adalah bagaimana kita mengubah operasi pembagian menjadi suatu bilangan pecahan. Nah, pasti sudah pada bertanya nih anak-anak di rumah, gimana susah caranya? Kok bisa sih pembagian bisa menjadi bilangan pecahan? Baik, saya jelaskan pelan-pelan ya. Jadi, misal Ustadz punya contoh bilangan pecahan, atau maksud Ustadz, mohon maaf, ada operasi pembagian 22 dibagi 65. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kita telah dulu, kita teliti dulu. 22 tadi adalah merupakan bilangan yang
dibagi, sedangkan 65 merupakan bilangan pembagi. Ulangi sekali lagi, 22 merupakan bilangan yang dibagi, sedangkan 65 merupakan bilangan pembagi. Nah, tinggal kita transformasikan ke bilangan pecahan akan menjadi seperti ini. Akan menjadi 22 per 65. Ayo diingat-ingat, tadi Ustaz jelaskan seperti apa. Bilangan yang dibagi, mohon maaf, penjelasan Ustaz yang pertama tadi adalah pembilang akan menjadi bilangan yang dibagi. Begitu juga sebaliknya, bilangan yang dibagi ketika kita mau mentransformasikan atau kita mau ubah ke dalam bilangan pecahan akan menjadi pembilang. Begitu juga dengan penyebut. Bilangan pembagi dalam proses pembagian akan menjadi penyebut dalam bilangan pecahan. Ayo ingat lagi penjelasan Ustaz yang tadi bahwa penyebut akan menjadi bilangan pembagi. Begitu juga sebaliknya, bilangan pembagi akan menjadi penyebut dalam suatu bilangan pecahan. Jadi 22 bagi 65 tadi menjadi 22 per 65. Nah, masih bingung? Oke, kita punya satu contoh soal lagi. Misal ada operasi pembagian 10 dibagi, misalnya 10 dibagi 26. Nah, 10 dibagi 26. Ada yang tahu bagaimana caranya mengubah 10 dibagi 26 ini menjadi bilangan pecahan? Ya, benar jawabannya. Jadi akan menjadi bilangan pecahan 10 per 26. Anak-anak hebat semua. Sip. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita kembali ke potongan buah pir tadi ya, yang sudah kita belah menjadi 2. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana cara membandingkan dua bilangan pecahan atau lebih. Saya ulangi sekali lagi. Materi selanjutnya adalah bagaimana caranya kita membandingkan antara dua bilangan pecahan atau lebih. Baik, yang pertama kita membandingkan dua bilangan pecahan dulu ya. Misal ini sudah Ustadz potong tadi. Satu ini nilainya pecahannya berarti 1 per 2. Kita ulangi sekali lagi, nilainya 1 per 2. Nah, sekarang Ustadz potong lagi menjadi 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, prinsipnya untuk pecahan adalah bilangannya atau kalau dibagi dia bilang besarannya harus sama. Nah, jadi 4. Nah, kita bandingkan. Berarti ketika sudah dibagi 4, berarti nilai satu bagian ini kalau dijadikan bilangan pecahan menjadi 1 per 4 total bagian yang sudah kita potong tadi. Apa anak-anak? 1 per 4. Nah, kira-kira setelah melihat tadi, apakah bagian dari 1 per 4 sama 1 per 2 kira-kira besar mana? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Jadi 1 per 2 tadi itu lebih besar daripada 1 per 4. Kok bisa Ustadz? Kita lihat saja bagian-bagiannya. Nah, kalau tadi buah pir tadi kita bagi untuk 2 orang, maka 1 orang mendapatkan bagian yang sama, yaitu 1 per 2. Nah, bagian 1 orang tadi yang kita bagikan ke 2 orang itu besarnya lebih besar daripada 1 bagian ketika buah pir tadi kita bagi kepada 4 orang. Bisa anak-anak lihat ya. Bisa kalian lihat, ini bentuknya untuk 1 orang ketika 1 buah pir dibagi ke 4 orang akan lebih kecil bagiannya ketika 1 buah pir tadi kita bagi untuk 2 orang. Jadi gambarannya sudah jelas ya, sudah bisa menggambarkan. Kira-kira seperti ini konsep untuk membandingkan dua bilangan pecahan. Oke, itu untuk ilustrasi dari buah pir.
Baik anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui bagaimana cara membandingkan pecahan melalui visualisasi dari pemotongan buah apel atau pir, materi selanjutnya adalah Ustaz ingin menjelaskan bagaimana sih kita membandingkan pecahan antara dua bilangan pecahan ataupun tiga bilangan pecahan. Ulangan sekali lagi. Di materi selanjutnya Ustaz akan membahas bagaimana cara membandingkan dua bilangan pecahan atau tiga bilangan pecahan. Kan tidak mungkin ketika pecahannya banyak kita menentukan besarannya atau menentukan mana yang lebih besar dengan memotong buah, kan tidak mungkin. Jadi di materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya Ustaz akan membahas tuntas bagaimana cara membandingkan dua bilangan pecahan dan tiga bilangan pecahan sekaligus. Oke, lanjut yuk. Baik, saya jelaskan dulu yang pertama ya anak-anak, bagaimana cara membandingkan dua bilangan pecahan. Pasti anak-anak ada bertanya, gimana sih Ustaz caranya? Oke, kita bahas tuntas ya. Semisal Ustaz punya contoh bilangan pecahan 2/5 dengan bilangan pecahan 5/6. Oh anak-anak, 2/5 dan 5/6. Oke, bagaimana caranya? Kita taruh di bawah dulu. Oke, 2/5 dan 5/6. Nah, bagaimana caranya? Langkahnya gini. Langkah pertama, pembilang pada bilangan pecahan yang pertama dikalikan dengan penyebut pada bilangan pecahan yang kedua. Kita ulangi sekali lagi. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan perkalian antara pembilang pada pecahan yang pertama kemudian dikalikan dengan penyebut pada bilangan pecahan yang kedua. Sudah? Berarti yang pertama tadi bilangan pembilang pada pecahan yang pertama adalah 2. Betul. 2 dikali dengan penyebut pada bilangan pecahan yang kedua. Apa tadi? Ya, betul, 6. Berarti 2 dikali 6. 2 dikali 6 taruh di sebelah kanan Ustadz atau di sebelah kiri anak-anak, tepat di bawahnya, seperti gambar ini. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah pembilang pada bilangan pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut pada bilangan pecahan yang pertama. Anak-anak, pembilang pada bilangan pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut pada bilangan pecahan yang pertama. Pembilang pada bilangan pecahan yang kedua berapa tadi? Ya, betul, 5. Kemudian dikalikan dengan penyebut pada bilangan pecahan yang kedua. Berapa? 5 juga. 5 kali 5 taruh di sebelah kiri Ustadz atau di sebelah kanan anak-anak. Jadi di bawah sudah ada 2 dikali 6 dan 5 kali 5. Nah sekarang kita bandingkan. 2 kali 6 berapa? Ya betul, 12. Kemudian 5 kali 5 5. 12 sama 25. Kira-kira 12 lebih kecil atau lebih besar daripada 25 anak-anak? Tentunya anak-anak sudah tahu ya jawabannya. Jelas dan pasti adalah 12 lebih kecil dari 25. Nah karena tandanya lebih kecil berarti kita mendapat kesimpulan bahwasanya 2/5 itu lebih kecil daripada 5/6. Sudah paham? Baik, yang kedua adalah bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan kalau misalnya ada 3. Nah ini ada trik nih. Nah, ciri-ciri atau gimana sih cara kita tahu bagaimana cara membandingkan 3 bilangan pecahan sekaligus? Oke, saya kasih contoh ya. Ada 2 contoh. Yang pertama ada bilangan 1/4, 2/4, dan 3/4. Kemudian ada di sebelah kiri Ustadz ada 2/5, 2/6, 2/7. Oke, bisa dilihat 1/4, 2/4, 3/4, dan ada 2/5, 2/6, 2/7. Oke, kita bahas dulu yang sebelah kanan Ustadz. 1/4, 2/4, 3/4. Nah, bagaimana caranya membandingkan? Kalau menggunakan rumus Ustadz tadi atau langkah-langkah pada bagaimana cara kita membandingkan dua bilangan pecahan akan memakan waktu. Kita lihat saja. Oke. Di sebelah kanan itu ada 1/4, 2/4, 3/4. Nah, kira-kira bisa dilihat penyebut dari ketiga bilangan pecahan ini
adalah sama. Benar? Ya, semua penyebutnya 4. Nah, kalau penyebutnya sama di antara ketiga bilangan ini, caranya gampang. Kita tinggal lihat pembilangnya. Gak usah dilihat penyebutnya. Yang penting kita sudah mengecek bahwasanya penyebutnya sama semua. Oke. Setelah penyebutnya sama semua, kita tinggal lihat pembilangnya. Semakin besar nilai pembilang atau semakin besar angka pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk kasus atau ada ditemukan 3 bilangan pecahan di mana penyebutnya sama semua di antara ketiga bilangan itu, berarti kita tinggal langsung lihat pembilangnya. Pembilang semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti mulai dari 1/4, 2/4, 3/4. Kalau dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti dari 3/4, 2/4, 3/4. Jadi semakin besar nilai pembilangnya, maka nilai pecahan itu juga semakin besar. Sudah paham yang ini? Oke, kita lanjut ke yang sebelahnya. Ada 2/5, 2/6, 2/7. Nah, untuk yang contoh soal yang kedua, bisa dilihat bahwasanya pembilangnya sama semua. Oke. Nah, untuk kasus yang ini, karena jika ditemukan ada 3 bilangan pecahan pembilangnya sama semua, berarti kita langsung lihat penyebutnya. Oke, langsung lihat penyebutnya. Jadi semakin besar bilangan atau angka penyebutnya, maka nilai pecahan itu semakin anak-anak? Salah, bukan semakin besar pula, namun semakin kecil. Berbanding terbalik dengan kasus ketika kita menemukan ada 3 bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk kasus atau ketika kita menemukan 3 bilangan pecahan dengan pembilang yang sama semua, maka kita langsung lihat penyebutnya. Semakin besar angka atau bilangan penyebut, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Jadi berbanding terbalik ya, kalau misalnya nilai penyebut semakin besar, maka nilai pecahan semakin kecil. Namun kalau misalnya yang penyebut yang sama tadi, semakin besar nilai pembilang, maka semakin besar pula nilai pecahan tersebut. Sampai sini paham anak-anak? Saya harapkan paham semua ya. Bagaimana? Aku sudah paham. Alhamdulillah sudah Kak. Terima kasih ya Kak. Siap, sama-sama Dek. Baik anak-anak, akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Materi untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau nanya, kira-kira hari ini kita belajar apa aja ya anak-anak? Yang pertama adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan tadi sudah ada. Bilangan pecahan adalah suatu bilangan di mana terdiri dari ada 2 bilangan. Yang pertama disebut sebagai pembilang, yang kedua disebut sebagai penyebut. Nah, kemudian yang kedua, pecahan sebagai bentuk pembagian. Bahwasanya bilangan pecahan bisa kita ubah ke dalam bentuk suatu operasi pembagian. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara membandingkan pecahan. Nah, dari ketiga materi ini Ustadz harapkan anak-anak bisa memahami semua. Insya Allah penjelasan Ustadz sudah jelas. Insya Allah anak-anak sudah mengerti semua. Nah, jadi ketiga itu tadi yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi perlu dipahami karena ketiga materi ini akan berhubungan dengan materi pembahasan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, saya juga mengingatkan anak-anak untuk tetap selalu bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah SWT yang telah diberikan kepada kita semua. Karena walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun Allah masih mengizinkan kita bertemu melalui video. Itu patut kita syukuri bersama-sama anak-anak. Nah, dan tak lupa juga dalam materi pecahan ini
ada kandungan dalam surah Al-Quran terkait pecahan ini, dimana sesuai prinsip pecahan tadi bahwasanya kita harus membagi. Misalnya tadi kayak visualisasi potongan buah pir, kita harus membagi bagian potongan buah pir dengan besaran yang sama, atau dengan kata lain kita harus adil, seperti itu. Berikut adalah surah yang terkandung dalam Al-Quran yang terkait dengan adil atau keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Baik, jadi sudah cukup menyampaikan dari Ustadz. Saya juga memberikan oleh-oleh kepada anak-anak, yaitu latihan soal sebagai bentuk penguatan, sebagai bentuk bagaimana sih pemahaman anak-anak terkait materi hari ini. Silahkan dikerjakan, nanti Ustadz kirim di grup WA ya. Insya Allah nggak banyak soalnya, cuma 10 saja, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan semua. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi pecahan senilai. Namun untuk materi pecahan senilai, bukan Ustadz lagi yang mengisi, namun diisi oleh Ustazah Maya. Silakan nanti disimak penjelasan Ustazah Maya. Insya Allah penjelasannya akan lebih detail lagi tentang pecahan senilai. Oke, baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.